China diam-diam membentuk kembali lanskap kekuatan militer global, menciptakan teknologi yang dulunya dianggap mustahil. Video kali ini, kita akan melihat senjata militer terbaru dan perisai canggih anti-rudal China, yang buat Amerika ragu untuk menghadapi China secara langsung. Urutan keempat, Hypersonic Glide Missile, atau rudal luncur hipersonik. Pertahanan rudal tradisional runtuh saat menghadapi senjata yang bergerak dengan kecepatan kilat, dan kelincahan yang tak terduga. DFZF China, salah satu inovasi militer paling berbahaya yang pernah ada di dunia, diluncurkan secara resmi pada tahun 2014, DFZF bukan sembarang rudal, ini adalah kendaraan luncur hipersonik yang mampu melaju dengan kecepatan luar biasa, hingga Mach 10 sepanjang 7.600 mil per jam. Yang membuatnya sangat menakutkan adalah, kemampuannya meluncur melalui atmosfer, bermanuver secara tak terduga untuk menghindari sistem pertahanan radar dan rudal. DFZF begitu diluncurkan hampir tak terhentikan, tidak seperti rudal balistik konvensional yang menempuh lintasan yang dapat diprediksi. DFZF meluncur dan bermanuver di tengah penerbangan secara drastis, mempersingkat waktu reaksi sistem pertahanan rudal. Pada dasarnya rudal tersebut dapat menyerang hampir di mana saja dalam hitungan menit, menjadikannya skenario mimpi buruk bagi musuh potensial, seperti Amerika Serikat atau sekutunya. Di Asia, China dilaporkan telah melakukan beberapa uji coba DFZF yang berhasil, menunjukkan tujuan strategisnya dan membuat khawatir para analis militer di seluruh dunia. Para ahli memperkirakan rudal tersebut dapat membawa hulu ledak konvensional dan nuklir, sehingga menambah lapisan ancaman lainnya. Para pakar militer meyakini China ingin meraih keunggulan strategis, mempersulit rencana pertahanan Amerika Serikat dan membentuk kembali dinamika kekuatan global. Urutan ketiga, China Nuclear Giant, atau raksasa nuklir China. Di jantung kekuatan nuklir China, terdapat rudal DF-5, sebuah simbol kebangkitan militer yang dramatis, pertama kali diuji pada awal tahun 1970-an. Dongfang 5 lebih dikenal sebagai DF-5 adalah juara kelas berat China dalam rudal balistik antar benua, yang dirancang untuk menyerang target sejauh lebih dari 7.450 mil. Apa yang membuat DF-5 begitu berbahaya bukan hanya jangkauannya yang luas, yang mampu menjangkau hampir di mana saja di Amerika Serikat, Eropa, atau Rusia. Muatan setiap rudal dapat membawa beberapa hulu ledak nuklir, yang ditargetkan secara independen, yang memungkinkan China berpotensi membanjiri sistem pertahanan rudal dengan satu peluncuran. Meskipun usianya sudah tua, DF-5 tetap menjadi pusat pencegahan nuklir strategis China selama bertahun-tahun. China terus meningkatkan rudal ini, meningkatkan akurasi, keandalan, dan menambahkan beberapa kemampuan hulu ledak. Bahkan saat ini DF-5 dapat diluncurkan dari bawah tanah, membuatnya tangguh terhadap serangan musuh. DF-5 melambangkan kebangkitan China sebagai negara adikuasa nuklir. Ia mengirimkan pesan yang kuat kepada para pesaing. China dapat melancarkan serangan balasan yang menghancurkan kapan saja dari jarak ribuan mil. Meskipun rudal China yang lebih baru mungkin menjadi berita utama, DF-5 merupakan pengingat ambisi nuklir China. Urutan kedua, Maneuverable Strike Missile, atau rudal serang yang dapat bermanuver. Rudal canggih DF-17 milik China, menggambarkan gambaran gamblang tentang bagaimana pertempuran di masa mendatang yang mungkin akan terjadi. Diperkenalkan kepada publik pada tahun 2019, DF-17 merupakan sistem senjata hipersonik operasional pertama China, sebuah rudal yang begitu canggih sehingga membunyikan alarm di seluruh dunia. DF-17 menggabungkan pendorong rudal balistik dengan kendaraan luncur hipersonik, yang memberinya kemampuan terbang dengan kecepatan Mach 5, atau lebih tinggi, itu lebih dari 3.800 mil per jam. Namun kecepatan bukan satu-satunya hal yang membuat rudal ini menakutkan. Kekuatan terbesarnya adalah kemampuan manuvernya yang memungkinkannya mengubah arah di tengah penerbangan, membuat intersepsi oleh sistem pertahanan rudal tradisional sangat menantang. Dengan jangkauan yang dilaporkan lebih dari 1.100 mil, DF-17 dapat dengan cepat mengancam target di seluruh kawasan Indo-Pasifik.
termasuk sekutu di Jepang, Korea Selatan, dan Taiwan. Rudal tersebut juga dapat membawa hulu ledak konvensional atau nuklir, yang membuatnya serbaguna dan tidak dapat diprediksi. Pameran DF-17 oleh China di depan publik selama parade militer, bukanlah suatu kebetulan, itu adalah pesan yang direncanakan dan ditujukan untuk memproyeksikan dominasi militer, dan mengirimkan peringatan yang jelas kepada musuh potensial. Urutan ke-1, Anti-Missile Shield, atau perisai anti-rudal. China tidak hanya sibuk menciptakan senjata untuk menyerang. Tahukah Anda bahwa China diam-diam sedang membentuk kembali pertahanan rudal global, dengan sistem yang dapat menghancurkan ancaman balistik bermil-mil di atas permukaan bumi? HQ-19 salah satu sistem rudal anti-balistik tercanggih di dunia. HQ-19 adalah jawaban China terhadap ancaman rudal canggih, dirancang khusus untuk mencegah rudal balistik jarak menengah dan antar benua, diciptakan oleh China Aerospace Science and Industry Corporation. Teknologi ini mulai dikenal publik sekitar tahun 2016, menandai langkah maju yang signifikan bagi teknologi militer China, dengan meningkatnya ketegangan geopolitik terutama yang melibatkan Amerika Serikat. HQ-19 berfungsi sebagai perisai pertahanan yang penting, mampu mencegah rudal lebih dari 120 mil di atas bumi. Sistem ini menetralkan ancaman jauh sebelum mereka dapat mencapai wilayah China. Kendaraan pembunuh kinetik yang kuat yang pada dasarnya menghancurkan rudal yang datang dengan kecepatan hipersonik. Ia tidak bergantung pada bahan peledak, tetapi hanya pada kekuatan tumbukan saja. Dilengkapi dengan radar susunan bertahap yang canggih, HQ-19 melacak beberapa target secara bersamaan, dengan cepat melenyapkannya sebelum mereka menimbulkan ancaman. Dengan uji coba yang telah berhasil diselesaikan, HQ-19 sudah dapat dioperasikan secara dramatis, meningkatkan kemampuan pertahanan Cina. Kemajuan ini menandakan pergeseran keseimbangan strategis, yang memaksa negara lain untuk mempertimbangkan kembali strategi misil mereka. Saat China terus menyempurnakan inovasi ampuh ini, keseimbangan kekuatan dalam peperangan rudal mungkin tidak akan pernah sama lagi. Bagaimana seharusnya dunia menanggapi ancaman yang begitu canggih dari China ini? Sampaikan pendapat kalian di kolom komentar dan bagikan video ini. Sekarang mari kita lanjut pembahasan lainnya. Dengan volume produksi melampaui 2,5 juta ton pada tahun 2024, atau setara dengan 75% dari produksi global, industri budidaya katak muncul sebagai sektor peternakan yang sangat menjanjikan. Tidak hanya menghasilkan nilai ekonomi yang mengesankan, tetapi budidaya katak juga membantu membentuk tren kuliner baru, dan menciptakan peluang pengembangan bagi banyak daerah pedesaan. Pertumbuhan industri yang kuat ini menyoroti arah yang strategis. Video kali ini kita akan mengunjungi salah satu peternakan katak di China, untuk menjelajahi seluruh proses budidaya. Di peternakan khusus, ribuan katak dibesarkan di lingkungan tertutup, dengan kontrol suhu yang ketat, kelembaban dan kualitas air. Setiap tahap pertumbuhan dari kecebong hingga katak dewasa, diawasi secara ketat untuk mengoptimalkan tingkat kelangsungan hidup, dan kualitas daging. Tujuannya bukan hanya pembiakan skala besar, tetapi juga untuk memastikan perawatan yang cermat, agar untuk menghasilkan sumber makanan yang bersih dan aman. Selama musim kawin, katak jantan dan betina dipilih secara hati-hati, berdasarkan usia, ukuran, dan kesehatan, lalu ditempatkan ke dalam tangki kawin di dalam akuarium. Proses perkawinan terjadi secara alami di lingkungan air yang bersih dan tenang. Setelah perkawinan berhasil, induk katak disingkirkan dari tangki pembiakan, dan ditempatkan di kandang terpisah, untuk mencegah gangguan atau pemangsaan telur. Pada tahap awal setelah menetas, kecebong dipindahkan ke tangki pemeliharaan terpisah, di mana kondisi air dijaga secara konsisten, stabil baik siang maupun malam. Setelah sekitar 1 hingga 1,5 bulan, kecebong mulai menumbuhkan kaki belakang, dan secara bertahap tampak seperti katak muda. Petani kemudian memisahkan kelompok-kelompok untuk mengurangi kepadatan.
meminimalkan persaingan makanan dan memilahnya berdasarkan ukuran, untuk memastikan tingkat pertumbuhan yang seragam. Pada tahap ini, katak muda memiliki tubuh yang memanjang, dan warna kulit mereka berubah dari abu-abu muda menjadi coklat kehijauan. Mereka dibesarkan di tangki dangkal dengan tingkat air rendah, mereka kemudian dipindahkan ke area luar ruangan, biasanya dibagi menjadi kandang kecil atau tangki terpisah, untuk memfasilitasi manajemen pada setiap tahap pengembangan. Tangki pemeliharaan ini biasanya dilapisi dengan lembaran plastik tahan lama, untuk menahan air, mencegah kebocoran dan memudahkan pembersihan, serta penggantian air secara teratur. Di atas setiap tangki, petani merentangkan jaring plastik atau jaring nilon khusus, untuk membuat kanopi yang mencegah katak melompat keluar, dan melindunginya dari burung pemangsa, sekaligus mengatur jumlah sinar matahari langsung yang mencapai air. Katak biasanya diberi makan 2 hingga 3 kali sehari, dengan pelet komersial yang disiapkan yang mengandung vitamin esensial, protein dan mineral. Untuk menjamin nutrisi yang optimal, petani juga melengkapi makanan mereka dengan serangga, dan pakan hidup kaya protein lainnya. Kombinasi ini tidak hanya meningkatkan kecepatan dan pertumbuhan yang sehat, tetapi juga membantu mengurangi perilaku kanibalisme, yang disebabkan oleh kekurangan gizi, atau persaingan makanan. Pada saat panen, petani menggunakan jaring besar untuk mengumpulkan katak ke area terbatas, sehingga lebih mudah dikelola, dan mengurangi kepanikan. Katak-katak tersebut kemudian dikumpulkan secara manual, menggunakan kantong jala yang memiliki lubang bernapas, untuk memungkinkan drainase cepat, dan mencegah mati lemas karena kekurangan oksigen. Penggunaan tas jaring tidak hanya memastikan transportasi yang aman katak hidup, tetapi juga meminimalkan goresan atau cedera, menjaga kualitas produk akhir. Setelah dikumpulkan dalam kantong jaring, katak ditimbang untuk menentukan massa totalnya, kemudian disortir berdasarkan ukuran, dan diberi harga sesuai dengan itu, memastikan mereka memenuhi standar komersial, dan persyaratan khusus setiap pembeli. Bagian katak yang paling bernilai dan dicari adalah sepasang kaki belakang, karena di sanalah terdapat otot terbanyak, menghasilkan daging yang padat dengan sedikit lemak dan serat. Hasilnya mereka secara konsisten disukai oleh konsumen di pasar. Di fasilitas pemrosesan, katak hidup yang dibeli dari peternakan, dibawa ke tempat pemotongan yang higienis. Kaki katak kemudian dipisahkan dan direndam, hanya menyisakan badan dan kaki belakang. Kaki yang sudah dibersihkan dikirim ke area sortir, di mana potongan-potongan yang memenuhi standar ukuran yang dibutuhkan, dan kesegaran dikemas dalam nampan atau tas, kemudian segera divakum atau dibekukan dengan cepat untuk menjaga kualitasnya. Katak telah lama menjadi bahan yang dikenal dalam dunia kuliner, menawarkan berbagai metode memasak, dan kemampuan untuk dipasangkan dengan lusinan rempah-rempah, dan bahan yang berbeda.